nggak selo nih pasangan suami istri ini, atau kan dia biasa aja gitu, suami punya temen deket cewek dan lain sebagainya. Nah itu gimana hukumnya dalam Islam kalau ada orang-orang yang bahkan saat ya sekarang itu beberapa di media sosial kayak TikTok saat ini, itu pria terkeren satu adalah pria yang sudah punya istri atau istri yang sudah punya suami, itu dianggap paling menarik untuk didekati. Naudzubillah min dzalik. Nah ini Sat, penting kita tahu dalam Islam tuh gimana Sat? Ustadz, sekarang tuh kadang orang itu memahami bahwa istri kepada suami, anak kepada orang tua, murid kepada guru itu harus taat, Ustadz. Jadi semua perintahnya itu harus diikuti dengan dalih-dalih, misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas perempuan dan lain sebagainya. Sebenarnya dibenarkan nggak seperti itu, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya, Habib, ya, kalau at-ta'atu fil ma'ruf, sebetulnya kan aslu ta'ah adalah fil ma'ruf. Selama ketaatan itu kepada hal-hal yang baik, iya, kita, apalagi istri kepada suami, kan ta'atu zaujah kan min hukuk zauziyah, ya. Dan ayat yang Habib bacakan surat An-Nisa ayat 34, kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya semacam pemimpin lah, kayak kita sholat kan harus ada imamnya. Kalau kita mau dapat pahala yang lebih berlipat di sisi Allah Subhanahu. Mau safar berdua aja kita pilih supaya kan kadang-kadang nih antara GPS dengan si Qawwam itu orang-orang suka berantem. Belok kiri, enggak, gue tahu lewat sini. Ya kan? Nah, inilah makanya mesti menentukan kan pemimpin. Ya kan? Kalau ya jangankan sholat, jangankan safar. Misalnya saya baru pulang haji misalnya kan ada Amirul Hajj. Ya kan dia yang mengarahkan semuanya. Safar berdua harus ada pilihan orang. Tapi kan Qawwam itu sendiri pemimpin, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, atau sekarang yang lagi ngetren karena ketaatan di sebuah lembaga pendidikan atau syekhnya gitu kan, sehingga seorang itu ya udah ya tok. Ya udah kalau yang nyuruh dia mau apa kek, mungkin ini bagian yang saya belum nyampe ke situ. Ya padahal kan kalau mukhalafatu asy-syariah ya kan, kalau dia menyimpang dari syariat ya mestinya ya dia bisa menghindar. Tapi memang kalau di level bawah susah, Beb. Karena kan kadang-kadang kita ini talib ini kalmayi itu ya, ngikutin syekh kita gitu. Kadang bawahan kepada atasan juga taat penuh karena khawatir gajinya dipotong, khawatir bahkan di PHK atau pangkatnya diturunkan gitu. Jadi ketaatan hanya pada kebaikan. Hanya pada kebaikan. Ya kan? Itu termasuk dalam hubungan antara suami dengan istri. Yang tadinya suami dikenal sebagai Rabbul Usroh, kan kepala rumah tangga. Tapi kan dia bukan pemilik istri. Ya kan? Bukan pemilik anak-anaknya. Gitu. Karena mereka adalah hamba yang merdeka. Ya, mereka para istri itu berbuat baik kepada suami juga sebetulnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tamlik. Mungkin kalau perbudakan ya di zaman budak dulu bisa dijual beli gitu kan, itu kan hak si pemilik tuannya itu. Tapi kalau misalnya dalam keluarga suami istri kan waktu suami memberi mahar bukan berarti dia sedang membeli. Apalagi sekarang istrinya. Mahar biasanya murah. Iya. Bimahrin mi'alaf rupiah, 100.000 rupiah. Iya, apalagi yang walau khataman min hadid ya. Walaupun cuma sekedar cincin besi, ya kan? Cincin besi. Apa harganya? Apalagi ini juga, kan dengan hadis yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling sedikit maharnya. Jadi akhirnya ya udah
sabar kamu, karena saya ingin memuliakan kamu pakai mahar yang sedikit, padahal karena pelit aja gitu. Dan ya memang ingat dulu Bib, waktu ada salah satu dosen saya, Dr. Sulaiman An-Nur dari Sudan, waktu kita ngaji kitab Kifayatul Akhyar, masalah mahar itu, kenapa laki-laki mau nikah bayar mahar? Iya. Padahal kan kalau nikah kan dua-duanya merasakan kenikmatan berumah tangga ya kan. Iya. Kenapa laki-laki yang bayar? Iya. Ya kan? Apakah itu sebagai ini amrun ta'abbudi? Ini memang bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Karena An-Nisa ayat 4 ya kan, wa atuhunna saduqatihinna nihlah ya kan, memang kita disuruh memberikan semacam mahar atau hadiah, pemberian kepada mereka, dan itu bukan sekali lagi untuk membeli istri. Ya. Jadi dalam syariat itu ada sesuatu yang sifatnya ta'akuli, artinya bisa dirasionalisasikan. Ada ilat, sebabnya kenapa ini begini dan begitu. Ada yang ta'abudi, yang itu murni ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai bentuk. Kamu ini benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, apa ke akalmu? Kalau rasional doang, taat gitu. Dan ini termasuk hal itu. Tapi bisa dipastikan secara rasional itu bukan membeli, karena buktinya makin murah makin mulia. Bahkan bisa juga mahar itu tidak bersifat materi. Misalnya dalam bentuk hafalan Al-Quran, atau membaca beberapa ayat dari Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, kita tahu sekarang bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada hal-hal yang baik. Suami kalau nyuruh istri melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat atau secara hukum yang ada, itu tidak dibenarkan. Nah, tapi kadang juga suami ini posesif, Ustaz. Mereka nggak sampai ngatur. Kadang ada beberapa suami yang nggak sampai ngelarang, tapi tiba-tiba udah cemberut mukanya dan lain sebagainya, berubah gitu. Nah, kalau posesif itu sendiri, atau cemburu deh, Ustaz, dalam Islam. Cemburu ini gimana sih posisinya? Ya, kalau ghirah, ya, kecemburuan kan memang harus ada ya. Apalagi misalnya kalau ada anaknya melanggar syariat, istrinya melanggar syariat. Ya kan harus ada ghirah kan. Harus ada kecemburuan gitu. Kalau nggak ada cinta berarti. Nggak ada cinta. Saya ingat dulu waktu ada penyanyi dari Spanyol datang ke Indonesia, itu zaman itu bintang banget gitu ya. Kemudian ya mungkin ini ada kebiasaan gitu ya, kalau kita ketemu sama idola kita kemudian cipika-cipiki. Iya, kalau suami kemudian istrinya cipika-cipiki sama ajnabi, artinya seorang yang lain, mestinya di situ kalau menurut syariat kan ada ghirah, ya kan, artinya ya jangan sampai ke tahap itu, ya kan, atau jangan sampai melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suami dari kecemburuan ini bukan merasa bahwa dia memiliki istrinya gitu kan, secara total gitu, karena dia kan hamba yang merdeka sesungguhnya, tapi kan dia sebagai pemimpin nggak boleh kalau kemudian istrinya melakukan penyimpangan. Dan penyimpangan itu tidak mesti pada batas sesuatu yang bertentangan dengan syariat, pada sesuatu yang dianggap tidak layak ya, secara adat juga. Habib aja sekarang karena sudah ngetop, followers banyak, ya kan, penontonnya, viewernya kan, Habib belum tampil aja penonton udah nungguin gitu kan. Kalau Habib jalan, tiba-tiba banyak emak-emak minta foto. Kadang-kadang suaminya yang motoin gitu. Peluk ustadznya, peluk. Itu kan sebetulnya terlalu tidak tahu mestinya. Kan kitanya malah risih. Kitanya risih. Iya, kadang di bandara saya pernah itu, Ustaz. Iya. Ada perempuan minta foto, tentu di bandara ya, bukan di tempat-tempat yang tidak diperkenankan dan menjaga jarak. Tapi yang masalah, yang suruh motoin istri saya. Kata saya, mohon maaf, itu istri saya. Iya, gak apa-apa, itu cuma buat motoin. Aduh. Kadang kita kan itulah orang yang nggak tahu adab ya. Iya, kadang kita nggak bisa membahagiakan istri, minimal tidak menyakitinya. Dengan ya udah, akhirnya saya ya udah cuma foto doang, katanya enggak dong. Akhirnya nyari orang lain lah untuk foto, dan biasanya saya ajak istri saya untuk juga ikutan foto. Itu
memang ada orang yang paham gitu beberapa. Ayo istrinya ikut. Iya. Ya, cuma kadang memang kayak istri saya tuh termasuk orang yang dia tuh nggak usah lah, saya nggak usah ikut gitu. Cuma kadang-kadang kalau nggak gitu, nggak di border gitu, Beb, orang rapet banget Iya, gitu. iya. Mungkin karena dia seneng, Iya. ya cuma kan ya suaminya dalam hal ini mestinya ya walaupun juga jangan sampai foto berdua Habib misalnya kan, Habib di sini dianya di bawah kan juga repot motonya gitu. Nah, karena itu di dalam Al-Quran ya Ustaz, juga al-ma'ruf itu juga suatu ketentuan. Misalnya wa'asiruhunna bil ma'ruf, ngumpul sama istri kita juga dengan cara-cara yang dianggap baik oleh umumnya masyarakat yang berakal gitu ya. Sehingga kemudian hindarilah hal-hal yang bisa membuat fitnah kalau kata Sayyidina Ali. Misalnya saya tiba-tiba bawa botol minuman keras, khamar, lewat di pinggir jalan. Padahal isinya sebenarnya cendol. Iya. Tapi kan itu sesuatu yang bisa sekarang kan ada juga yang zero misalnya. Iya. Atau isinya teh manis gitu. Iya, itu kan sesuatu yang tidak pantas gitu. Walaupun orang suuzon juga nggak pantas juga, tapi kita menghindari fitnah itu. Nah, jadi cemburu itu pada batas tertentu boleh saja. Ya memang harus ada. Kan? Harus ada itu bahkan. juga tanda cinta. Cuma memang ya disinilah memang kalau antara pergaulan modern dengan syariat ya. Mungkin kadang-kadang kalau dibilang lah ini kan sudah jadi uruf, ini kan udah jadi kebiasaan. Misalnya kan di dunia entertain misalnya ini sesuatu yang biasa gitu. Ya disinilah kemudian seninya kita menyampaikan ya bahwa ini boleh, ini nggak boleh, gitu kan? Ya kayak bertamu aja kan ada waktunya, iya kan? Kemudian juga bahkan ada waktu-waktu yang haram kita mengunjungi orang, bertamu kan bagus gitu kan? Tapi inilah yang perlu kemudian kita juga menyampaikan mungkin lewat apa yang kita lakukan saat ini gitu. Orang jadi lihat lagi. Atau mungkin ada yang viral-viral nih sekarang tentang hal-hal yang dia posesif banget gitu. Sehingga orang jadi belajar mana yang syariat ya. Dan kemudian syariat itu bisa diterjemahkan ke dalam satu pergaulan modern sekarang ini. Apalagi sekarang kan ya ke Saudi aja sekarang misalnya kan perempuan udah boleh nyetir, udah boleh ini. Sekarang lihat dong, yang dulu kayak tirai bambunya Islam aja, sekarang sudah membuka. Tapi kan kita juga harus mengawal itu dengan kawalan secara syariat. Karena kiblat kita bukan Arab Saudi, kiblat kita ya Allah dan Rasulnya. Iya kan? Dan memang pada batas tertentu uruf atau kebiasaan atau sesuatu yang ma'ruf itu memang asalkan dalam koridor yang positif dan tidak berlebihan, posesif. Itu ya penting. Kayak bertamu lah, Ustaz tadi bilang. Nggak perlu tuh orang nanya, Bib hukumnya bertamu jam 2 malam di rumah orang. Mohon maaf, nggak usah ditanya, itu sudah. Itu menurut kebiasaan dan menurut akal sehat, sesuatu yang ma'ruf. Jangan jam 2 malam bertamu. Iya, kalau mau jam 3 iya, gitu. jam 3 sama aja. Nggak boleh. Nah, mungkin Bib kayak tadi tuh, ada mungkin yang agak kurang jelas. Gimana tuh, misalnya kayak istri sama suami, Ustadz tolong dong, istri saya mau foto. Oh iya, oke. Tapi istri saya lagi hamil, Ustadz minta pegang perutnya, suami yang foto, saya megang perut gitu kan. Itu kan sesuatu yang seharusnya suami jangan gitu. Tapi suaminya yang masak, nggak apa-apa Pak Ustadz, saya yang motoin kok. Ya cuman saya yang gelisah gitu kan. Gitu. Dan kadang-kadang ada juga kan, saat kita lagi selesai ceramah, oh Ustadz saya hamil. Bukan saya bilang gitu. Kan enggak, maksudnya minta foto gitu kan. Nah ini kan kadang ada dalam pergaulan modern ini mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi kan secara syariat kan tidak diperkenankan. Nggak diperkenankan. Bahkan saya ingat Ustadz, guru ngaji saya dulu, kalau ada beberapa murid yang sudah dewasa perempuan, maksa cium tangan, itu pakai sorbannya. Dililit pakai sorbannya, jadi cium tangannya itu tetap ke tangan, tapi tangan yang sudah disorbani. Tapi ada HL istilahnya gitu ya. Nah itu mungkin seni, Beb. Iya, itulah seni yang maksud saya tuh apa yang Guru Habib lakukan. Itu mesti kita, bisa, tapi caranya seperti ini.
artinya ada takhallus gitu Iya. kan, ada jalan keluarnya. Bagaimana dong kalau begini? Iya. Oh ya udah begini. Ada juga sih beberapa emak-emak. Nah, itu mereka biasanya pakai mukenanya. Iya, pakai mukena. Ya kan, atau pakai jilbabnya. Ini kan sebetulnya juga jalan, karena memang walaupun misalnya orang mengidolakan Habib Iya, gitu iya. kan kadang-kadang kecintaan yang sangat luar biasa gitu. Iya. Tapi tetap juga mereka terhindar dari fitnah kan gitu. Tahu ya, batas. Dan memang untuk hubungan suami istri ini, saya sering bilang ke istri saya bahwa hakimnya itu bukan saya, bukan kamu, bukan orang tua saya, bukan orang tua kamu. Tapi hakimnya adalah syariat. Apa yang menurut syariat baik, saya dan kamu harus tunduk. Apa yang menurut syariat buruk, saya dan kamu juga harus tunduk gitu. Itu Beb, pernah kejadian waktu Karena itu. kalau dua-duanya menghukumi nih, kadang nggak ketemu pasti saat. Iya Beb, sensus Beb. Sensus. Waktu itu sensus. Kan waktu itu kita baru nikah, Oke. ngontrak. Kontrak. Tahulah, ya kan, Kontrakan. satu kamar, semuanya di situ. Iya. Nah, saya lagi kerja, yang tukang sensus datang, maksa masuk Buat nyensus. buat nyensus. Mm-mm. Sementara istri saya waktu itu dia bilang, kita nggak boleh. Jangankan kalau dalam Islam ya, Iya. jangankan dia, saudara yang bukan mahram aja, mahram. seperti misal ipar atau apa, kan sebetulnya nggak Terus bisa. sepupu. Sepupu masuk ke dalam kamar gitu kan, atau masuk ke dalam rumah yang nggak ada siapa. Itu kan kemudian beredar di masyarakat. Oh, dia alirannya apa ya? Kok nggak Kok boleh? nggak mau terima tamu? Ya, Islam gitu. alirannya. Iya kan gitu. Nah, ini yang perlu mungkin kita sampaikan juga. Mana yang, ya mungkin kalau di depan ada teras, tuh di teras ada bangku, ada kursi kan mungkin bisa diterima di situ. Itu situasional kan, Bib ya. Kalau memang kondisinya kayak gitu, ya kan, Benar. ini antara syariat dan mungkin hubungan ya masyarakat Indonesia kan orang timur tuh kan ya terkenal guyup, rukun, deket, cair gitu kan. Wah, kita kok kayak nggak diterima. Sebetulnya bukan nggak diterima, situasinya yang tidak memungkinkan. Kayak hujan-hujan. Oh, saya naik motor waktu itu tahun 90-an. Tiba-tiba ada mahasiswa saya di kosannya misalnya. Pak Ustadz, kalau meneduh di sini aja dulu. Mahasiswi, Ustaz. Bukan mahasiswa. Mahasiswi, iya kan. Sini nanti saya bikinin mie instan. Sini, masuk. Secara ketimuran, Bagus. ini mahasiswa nilainya 10 plus gitu Iya, kan. 10+. Tapi secara syariat saya nggak mungkin hujan-hujan, ya kan. Ya pikiran kita, oh dia nawarin mie instan, apalagi kalau cabenya diiris-iris kan enak gitu ya kan. Makanya. Sausnya double, ya kan gitu. waduh. Udah gitu pakai cabai bubuk. Iya, pakai telur. Gitu kita kebayang tuh. Ya kan? Tapi ada bagian syariat yang Tidak bisa kita langgar. nggak bisa kita langgar. Si anak ini juga akhirnya gamang kan. Oh, gimana nih? Ya kan? Benar. Akhirnya saya, udah nggak apa-apa. Saya langsung aja melanjutkan perjalanan. Ini kan antara syariat dan. Nah, gimana kalau si orang itu, wanita itu punya suami? Lebih parah. Nah, kan dia harus menjaga dan suaminya boleh kan berpesan, Iya. ya kan, untuk tidak memasukkan orang Iya. yang bukan merupakan. Kalau saya mahram. tanya tuh udah saat ini sensus penduduk apa sensus masuk neraka ini? Karena dalam Islam itu ihtilat berduaannya seseorang yang bukan mahram itu bahkan dalam ibadah sekalipun kan tidak diperkenankan, Ustaz ya. Misalnya saya ada tuh yang pernah nanya, Bib, apa hukumnya sholat berjamaah yang bukan mahram di dalam kosan? Itu kan walaupun untuk sholat, bukan berarti orang yang lagi sholat ini gak diganggu setan. Iya. Buktinya kadang kita sholat pikiran traveling kemana-mana gitu kan, itu kan diganggu setan. Oh, dia pikir kita sholat, setan ikut sholat gitu. Iya. Beb. Makanya, Atau kecuali mungkin dianya pura-pura ikut sholat, habis kelar sholat baru mulai. tuh. Ya kan? Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, tapi tadi sempat Ustadz singgung tuh soal apalagi kalau pasangan suami istri. Tiba-tiba ada yang masuk untuk kemudian mengganggu hubungan suami istri ini. Iya. Ini juga penting dibahas karena kadang pada batas tertentu orang itu atas nama tadi nggak selu nih pasangan suami istri ini atau kan dia biasa aja gitu suami punya temen deket cewek dan lain sebagainya. Nah itu gimana hukumnya dalam Islam kalau ada orang-orang yang
bahkan saat ya sekarang itu beberapa di media sosial kayak TikTok saat ini, itu pria terkeren satu adalah pria yang sudah punya istri atau istri yang sudah punya suami. Itu dianggap paling menarik untuk didekati. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini Sat, penting kita tahu dalam Islam tuh gimana, Sat? Ya, memang kan dalam hadis riwayat Muslim itu sampai peringkat setan yang paling tinggi adalah setan yang merusak rumah tangga orang. Ya kan? Salah satu prestasinya adalah tafriq bainal mar'i wa zaujatihi. Ya kan? Artinya menceraikan, memisahkan. Bahkan majelisnya dia dekat dengan kepalanya iblis, karena mungkin ya rewardnya itu sangat luar biasa sampai akrab majlisan, ya. Ya, artinya bagaimana posisinya dia itu begitu dekat dengan kepalanya atau rajanya setan, karena dia berhasil memisahkan orang, ya kan? Ini memisahkan untuk dia nikahi, atau kadang-kadang ada orang yang motivasinya yang penting misah. Kayak orang hasad kan gitu ya. Nggak penting. Kalau Habib beli mobil baru nih, saya mau beli mobil baru, itu kan nggak jadi masalah. Ya kan, yang masalah itu kan natamanna zawalan ni'mah minal ghair. Yang penting ada orang yang penting nikmat itu hilang dari dia. Ya kan? Gak apa-apa gua gak dapat. Nggak apa-apa. Kan ada orang yang motivasinya seperti itu gitu kan. Bukan, mungkin ada dua posisi. Dia mau memisahkan kemudian dia menikahinya, ya kan? Atau yang penting dia judulnya pisah. Kan begitu ya. Itu kan sampai setan yang seperti itu rewardnya sangat luar biasa. Dan kalau ngelihat bahasa Nabi, laisa minna man khabbaba imra'ata, ya kan? Ala zaujiha, bukan golonganku. Oh, ngeri banget kita kalau bukan dianggap sama Nabi SAW laisa minna. Ya kayaknya ya itu nggak ada ancaman lagi yang lebih dahsyat dari kalau tidak diakui oleh baginda Nabi SAW. Karena di mahsyar bahkan semua nabi sebelum Nabi Muhammad aja minta menjadi golongannya Nabi Muhammad. Bayangin kalau kita tuh introvert nanti di mahsyar, kalau bukan golongan Nabi sendirian kita tuh. Nggak ada yang mau nemenin pasti itu. Lah kita makan di kafe aja kalau rame-rame enak gitu ya. Apalagi kalau sendiri kadang-kadang ya nonton bola misal di kafe sendirian mau teriak. Kan kalau rame-rame enak gitu kan. Bahkan jangankan sudah menikah ya, belum menikah pun Nabi melarang bagi kita untuk mendekati seorang perempuan yang sudah menjadi tunangan orang lain, sudah dihibah oleh orang lain ya. Betul. Dan itu kan betapa dagangan saudaramu yang sudah ditawar sama orang, kan hadisnya nyambung ya Habib ya. Habib misalnya lagi nawar sesuatu ya, sudah mau closing tuh. Ya kan? Berapa nih mobil? 100 juta. Tiba-tiba saya bilang, ya kalau Habib nggak berani, sebenarnya saya mau 110, itu kan nggak boleh. Atau dia udah mau jadi, ya mungkin dia bilang, oh saya sih kalau nikah sama saya bukan cuma umroh, haji sekeluarga. Kan walinya juga mikir, haji kan satu orang aja 350. Nah dia aja mahar, mau dibilang 100 juta nawar gocap nih gitu kan. Kayaknya dia nih yang lebih bagus ya kan. Atau sekedar untuk bikin tidak jadi saat kayak kalau saya sama cowok begituan nggak mau, mending cari cowok lain yang lebih begini karena kamu cantik, seharusnya dapat yang lebih dari itu. Padahal bukan dia mau masuk nih, cuman sekedar mau memutuskan hubungan pertunangan dua orang yang sudah terikat oleh hibah ya. Dari pertunangan. Betul. Nah sama ini Sat, apakah yang harus dilakukan oleh pasangan kalau keduanya ini ngobrol udah gak ketemu, Sat? Nah, itu dia harus suruh pulang dulu, Beb, kalau nggak ketemu ngobrol. Kalau udah ketemu baru. Nah, ini Sat, kalau udah nggak ada kata sepakat. Jadi kadang ke medsos. Kadang katanya lebih baik ke orang tua. Ya. Kadang ke sahabat kita. Nah, bahkan yang lebih parah ke grup WhatsApp. Nah, itu sebaiknya gimana? Kalau grup WhatsApp mungkin kita kenal orangnya ya. Tapi yang repot itu kalau ke netizen. Karena netizen tuh ada yang SD, ada yang SMP. Sementara menghadapi problem rumah tangga, dia sih enak aja. Udah Mbak, tinggalin aja yang begitu. Ya, banyak kok orang yang model begitu kan. Naudzubillah ya. Ya kalau bahasa agama sih An-Nisa ayat 35 ya, Bib.
Ya kan? Fa in khiftum shiqaqa bainihima, ya, fab'athu, ya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iya. Jadi yang tepat adalah bagaimana kalau kita lihat kalau kamu khawatir atau takut, ya, ada shiqaq bainihima, ya kan? Artinya ada ya permusuhan, silang sengketa, tidak sepakat, ya kan? Fab'athu, ya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau lihat domirnya hi hamaha berarti dari keluarga kedua belah pihak yang mencintai mereka, ya, orang-orang yang dituakan di antara mereka, ya. Kalau menurut saya ini paling tepat gitu, karena ini yang diajarkan oleh Allah, ya, dan kemudian diikuti juga oleh baginda Nabi SAW. Karena kalau kita lihat di situ in arada islaha, ya kan, apabila kalian tuh menghendaki islah, ya, perdamaian. Iya, perdamaian. Berarti memang biasanya kalau dari pihak keluarga istri dan suami cari jalan yang terbaik. Ya, sekaligus emang rumah tangga itu kan musyawarah bukan saja dua manusia, kan dua keluarga besar. Apalagi Habib keluarganya. Besar banget. Oh, ini membawa nama baik satu marga, ya kan? Ini marga Al-Haddad, ini marga Al-Attas. Iya kan, itu kan, iya kan, satu keluarga ikut, ya kan, mendamaikan, ya kan, kemudian memberikan saran-saran kebaikan, ya kan, nah, dan pastinya mereka adalah orang-orang yang menghendaki kebaikan di antara kita. Gitu. Kalau di mereka mah kadang-kadang mereka habis ngetik udah lupa. Emang gue pikirin gitu kan. Nah, sementara kalau keluarga, ya Allah gimana ya? Pertimbangannya atas dasar cinta saja. Ya kamu pikirin anak kamu pikirin itu. Itu kan kalau orang yang sangat dekat kan seperti itu. Sehingga pasti jadi jalan terbaik bagi pasangan. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya, atas sama-sama. pencerahan-pencerahannya ini penting buat anak muda, apalagi di usia-usia awal pernikahan.